Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bapak-bapak yang enggak bisa disebutkan satu persatu, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Jangan pernah kita meskipun sakit pun naudzubillah gitu ya, jangan pernah ya. Ya selalu bersyukur alhamdulillah, karena syukur itu syarat ditambah nikmat insyaallah. Kalau istri satu udah bahagia, kalau ingin bahagia lagi Istri dua. Mas Mahmud yang nyebutnya, yang tua-tua nggak berani nyebut ya. Masya Allah. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sempat dengar, Rasulullah itu memerintahkan kita untuk ziarah, ya, ke makam agar kita ingat mati. Rasulullah juga memerintahkan umatnya untuk menghadiri undangan selama undangan itu ada kebaikan di dalamnya, termasuk malam ini undangan selamatan doa mengiringi pernikahan besok. Artinya kita juga agar ingat pernikahan kita masa lalu sampai sekarang, entah sampai kapan lagi ya kita dipisahkan dengan pasangan kita, wallahu a'lam bishawab. Tinggal mau cepet atau lambat tergantung pesanan. Nah, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat tidak kira-kira apa pesan Rasulullah kepada pasangan suami istri? Dulu ketika kita menikah ada yang nasihatin Pak ya? Insyaallah. Ingat nggak? Ada yang ingat ya? Paling ada ingat yang ada di surat itu aja, surat nikahnya itu ya. Tiga taklik. Ya. Padahal Rasulullah berpesan sebaik-baik suami adalah yang paling lembut terhadap istrinya. Sebaik-baik istri adalah yang paling taat kepada suaminya. Sederhana sekali itu nasihat itu. Ya, kenapa nasihat itu perlu kita ingat kembali? Karena ketika kita berkeluarga itu tujuannya di dalam Islam banyak apa? Kalau dihitung tujuan yang paling utama tentu ridho Allah. Bentuknya apa? Kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita bahas ridho itu bentuknya kebaikan-kebaikan semuanya. Nah, sekarang kita menikah nih, ada yang 10 tahun, ada 15 tahun. Mas Mami berapa tahun? Baru 8 tahun gitu ya. Ada yang udah puluhan tahun. Kira-kira 56 tahun. Kira-kira sudah tambah banyak atau belum kebaikan yang dihasilkan gara-gara kita menikah? Nah, kebaikan yang banyak itu apa? Contohnya nih, gara-gara kita menikah, kebaikan kita tambah banyak, pahala kita tambah banyak. Contoh nih, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, rahmat taufiknya Allah itu akan diberikan kepada pasangan suami istri yang saling memandang. Ya, itu luar biasa ya. Ya, maka Allah akan turunkan rahmat berkahnya Allah, ya, binadri rahmatinya Allah itu kepada mereka yang saling pandang. Itu dulu Pak, pertama kita menikah, satu itu dulu nih. Nah sekarang nih, kalau kita saling pandang gimana? Sudah berpuluh tahun menikah, saling pandang, bawahnya saling pandang itu sambil agak-agak melotot dikit. Nah, padahal yang dimaksud Allah mendapatkan rahmat berkahnya itu manakala pandangannya juga pandangan kasih sayang, rahmat. Masya Allah. Itu dari evaluasi pertama itu Pak. Ya awal sekali saling pandang. Nah, Masya Allah. Kalau ya
selama menikah dari awal sampai sekarang itu kita masih rutin nih saling pandang, ya biar tidak bosan. Ingat masa lalu lah, bagaimana awal-awal menikah itu istrinya masih langsing, ya suaminya juga belum putih rambutnya misalnya, ya ingat-ingat aja, dibayangkan, diimajinasikan bahwa Masya Allah, insya Allah di surga nanti ketemu lagi masa-masa muda dulu, karena di dunia kan nggak bisa dipermak lagi nih, gitu. Dan bisa terulang nanti di surganya Allah, Masya Allah. Binadri rahmatin, dengan pandangan kasih sayang. Itu Pak, perjuangannya ternyata nggak mudah. Saya itu pernah, karena di materi perkuliahan itu kan ada materi munakahat, ada materi pernikahan. Saya tanya satu persatu mahasiswa, semuanya pokoknya harus jawab, ya. Apa pendapat kalian tentang pernikahan? Rata-rata yang belum nikah itu seneng Pak. Kalau bahas pernikahan itu asik banget. Nah yang sudah menikah sudah mulai itu. Penyana satu kan mahasiswa ekstensi nih, yang sudah berkeluarga sudah mulai. Apa kata mereka? Yang belum nikah indah banget pokoknya. Ya, yang sudah menikah apa katanya? Pak, nikah itu nggak seindah yang dibayangin. Ya, banyak tantangan, banyak gangguan, gitu ya. Kadang-kadang cinta lama bersemi lagi. Oh. Macam-macam ya. Biasa kalau lagi di titik nadir di paling bawah itu, aduh, masya Allah sayang sekali. Giliran uangnya tambah banyak, udah. Kalau dalam bahasa Jawa itu gaplek peringkilan, tuek-tuek petakilan. Lah, masya Allah. Tambah tua karena keuangannya tambah baik, akhirnya tingkahnya semakin bermacam-macam. Naudzubillah. Insya Allah di sini sih nggak begitu Pak ya. Insya Allah. Nggak ada yang ketinggalan. Nggak ada yang ketinggalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Jadi ternyata tidak mudah. Satu di antara mahasiswa yang perempuan itu, mahasiswi ya, dia bilang dia nggak begitu tertarik dengan pernikahan. Bahkan dia nggak punya rencana untuk menikah Pak. Itu benar itu. Dan ini bahaya ini, karena yang lainnya pada senang, yang belum nikah mau nikah, yang sudah 5 tahun, 8 tahun menikah, ya masih senang juga kelihatannya meskipun udah mulai berkurang. Nah, ini nggak mau. Saya tanya, biar semuanya dengerin kan, kenapa kamu kok kayaknya nggak tertarik sama menikah? Perempuan usianya 27 tahun. Apa kata dia? Pak, 3 kakak perempuan saya nikah gagal. Masya Allah. Trauma. Kakaknya 3 perempuan di atas dia, semuanya menikah dan cerai semuanya. Dan ternyata sekarang angka perceraian tinggi Pak. Masya Allah. Dan saya pernah menghadiri perceraian juga tuh waktu masih di kampung tuh. Masya Allah. Dan ngantri tuh banyak yang mau sidang. Ya Rob. Nah, ini makanya kita bisa lihat tuh. Kenapa ini? Karena ternyata keluarganya punya rekam jejak. Nah, ini kan tahun-tahun politik yang sering disebut rekam jejak. Rekam jejak pernikahan itu nggak baik. Maka dalam tradisi parenting itu ada namanya dosa warisan. Dosa pengasuhan, maaf. Dosa pengasuhan. Sebenarnya dia normal, tetapi karena teringat dulu bapak ibunya berantem, dulu kakak-kakaknya bercerai, akhirnya menimbulkan ketakutan. Oh, itu dosa tuh. Naudzubillah. Nah, oke. Mulailah saya tanya Pak, yang nikah 10 tahun atau baru 5 tahun, ternyata jawabannya memang beda-beda Pak. Semakin muda usia pernikahannya, sepertinya semakin bahagia. Ya, sepertinya nih. Ya, coba aja kita tanya nanti, Mas Bilal baru menikah, sayang ya, sekarang survei lokasi ya. Itu padahal kata Mas Fahmi tadi untuk persiapan Mas Bilal. Ya. Nah, nanti kita tanya habis nikah itu. Sampai 1 minggu deh. Pasti seneng luar biasa. Bahagia luar biasa. Kita juga gitu Pak dulu. Betul. Lagi enak-enak. Masya Allah, lagi enak-enaknya. Gula Jawa rasa coklat. Sama warnanya. Masya Allah.
Tuh. Itu seminggu Pak. Sebulan sudah mulai kerja masing-masing sana sini. Setahun sudah mulai. 5 tahun belum punya anak, saya punya anak 6 tahun ya, baru punya anak, dititipin anak sama Allah. Nah, 6 tahun belum punya anak sudah mulai tuh. Ya, 10 tahun meskipun sudah punya anak sudah mulai. Semakin banyak tahunnya, katanya sih persoalan semakin banyak. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Masya Allah. Nah, itulah yang menyebabkan kadang-kadang orang ditanya, nikah gimana? Ah, nggak seindah yang dibayangin. Karena dia melihat masalah yang begitu banyak, membuat ruwet hidup dia, membuat sempit, membuat bermasalah aja. Mendingan pisah aja kalau begini caranya. Loh, Masya Allah. Nah, ini gimana nih? Padahal teorinya yang diajarkan oleh Islam, kalau suami istri saling melihat aja, maka Allah melihat keduanya dengan pandangan kasih sayang. Kalau mereka saling sentuh kulitnya, maka gugurlah dosa-dosa mereka dari sela-sela jari mereka berdua. Itu baru saling sentuh Pak, belum dilanjutin. Saling jambak. Saling jambak. Masya Allah ya Rabb. Nah ini. Nah ternyata semakin lama pernikahan, kok semakin gak bergairah dalam hidup. Sedangkan kita lihat ajaran Islam, Rasulullah semakin lama menikah, semakin tergambar ilustrasi kebahagiaan mereka, sampai beliau mengatakan baiti, nggak pakai kal jannah lagi Pak, rumahku, surgaku, bukan rumahku seperti surgaku, enggak, baiti, jannati. Ya kita berdoa yuk, ya Allah jadikan rumah tangga kami semua surga kami, amin. Amin. Oh gitu, Masya Allah. Kok bisa nih masalah ini? Kita ini muslim yang diikuti oleh kita Rasulullah. Rasulullah sebutkan, tidak disebutkan Allah dalam Al-Quran uswatun hasanah. Rasulullah mengatakan rumahku surgaku. Kenyataan keluarga-keluarga muslim cerai. Keluarga-keluarga muslim banyak yang mengatakan rumahku nggak seperti surga lagi. Loh, apa nih masalahnya nih? Masya Allah. Jangan Pak, daripada ingat masalah kita yang ruwet, mendingan sambil makan kacang ya. Masya Allah. Muhammad sallallahu Muhammad. Nah ini Pak, apa ini persoalannya? Saya sampaikan gitu, saya doakan ke murid-murid saya Pak. Saya doakan kalian semoga nanti jadi menteri. Amin. Ini ya mungkin keponakan kita yang masih kuliah atau anak-anak kita yang masih sekolah. Atau kalian ada yang nanti jadi presiden, amin. Kenapa? Agar menteri presiden itu buat aturan. Apa aturannya? Sebelum anak-anak ini menikah harus ada parenting dulu, harus ada latihan, harus ada pendidikan kayak sanlat atau kayak diklat. Seminggu cukup saya kira. Sertifikat, kalau enggak boleh menikah. Harusnya begitu, harusnya. Ya. Kenapa? Karena menikah itu disebutkan dalam Islam mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, yang berat, yang penting, yang serius, bukan sembarangan. Sampai disebutkan Rasulullah, surganya seorang istri itu ada di suaminya. Loh, Masya Allah. Sampai begitu Rasulullah. Tapi kenyataan sekarang gimana Pak? Bagaimana para istri kita? Masya Allah. Nah ini. Nah, kenapa ini terjadi? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak mengikuti kembali cara Rasulullah. Kenapa kau tidak mengikuti cara Rasulullah? Ya mungkin belum baca, atau nggak begitu ngeh kalau belajarnya dulu, atau yang seperti ini jarang dibahas oleh para guru, para penceramah, para ustadz. Sukanya membahas perbedaan, sukanya nyalain aja, sukanya membahas yang perbedaan yang bikin nggak bersatu. Loh, padahal masalah kita, kehebatan kita dari keluarga. Kalau keluarga orang Indonesia ini hebat-hebat tiap keluarga, insya Allah negara kita juga akan hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Persoalannya
jauh dari tuntunan yang diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan amanah pernikahan. Yuk kita sekarang itu pembukaannya tuh, membuka bagaimana apa yang kita lihat sekarang ini masalah kita dalam pernikahan, dalam keluarga. Next, sekarang kita akan masuk ke praktek di dalamnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pernah nggak kita marah pada istri kita? Sering. Atau gini deh, pertanyaan saya salah. Pernah nggak kita dimarahin istri kita gitu? Sering. Oh ya kan, ketahuan nih. Tiap hari. Tiap hari, masya Allah. Masya Allah. Padahal kalau Islam dijalankan, seorang suami itu paling lembut harusnya pada istri. Istri paling taat harusnya pada suami. Lalu saya sempat tanya, lembut yang dimaksud seperti apa? Taat yang dimaksud seperti apa? Ya, pada macam-macam jawaban ya mahasiswa. Saya sampaikan sederhana gini loh. Orang taat itu gini. Ketika dia dilihat nyenengin. Sederhana itu. Ketika dilihat nyenengin itu taat. Ini enggak baru pulang dari kantor, dari kerjaan, baru buka pintu langsung diungkapkan kesalahannya. Jam segini baru nyampe. Katanya jam 7 udah sampai rumah. Kemana aja tadi? Macet. Itu orang lain ya, bukan kita ya. Atau kita nggak ada bedanya ya. Masya Allah. Hujan ya. Neduh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini. Nah itu oke, kita pretelin sekarang ini. Kenapa istri seperti ini? Nah, kenapa istri seperti ini? Karena istrinya belum banyak belajar tentang bagaimana wanita-wanita dalam Al-Quran. Bagaimana istri-istri Rasulullah itu? Istri seorang presiden loh. Istrinya Rasulullah nggak pernah minta anak-anaknya Rasulullah menjadi khalifah. Kok sampai situ ya? Nggak pernah. Nggak kayak ibu ratu di negara sana yang minta anaknya untuk jadi ya, masya Allah. Gitu. Rasulullah nggak pernah. Istrinya Rasulullah nggak pernah. Pernah suatu ketika bapak yang dirahmati Allah. Istrinya Rasulullah itu diabadikan dalam surat At-Tahrim. Nah, namanya istri presiden, Pak. Istri kita aja gitu, apalagi istri presiden kan? Kekayaan kanan kiri Madinah, negara Madinah itu kekayaannya luar biasa. Kaisar-kaisar, raja-raja itu mewah. Kalau sekarang ada misalkan busa, sofa, tempat-tempat yang empuk ya, produksi Inoak dan kawan-kawan misalnya. Ya, zaman dulu udah ada. Kemewahan itu luar biasa. Sampai bikin iri istri Rasulullah, kemudian mereka mencoba deketi Rasulullah, ngelobi agar mereka diberi hidup yang agak layak gitu, kayak ya gak sama persis seperti istri para raja tapi agak naik dikit lah, pakai emas-emasan, antingnya emas, gelangnya emas, pinggulnya emas, bajunya sutra, makannya enak, penuh 4 sehat 5 sempurna. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Dalam surat At-Tahrim kemudian malah diingetin. Apa kata Allah? Muhammad, kalau istrimu minta seperti itu, kasih mereka. Apa yang mereka minta? Kasih. Tapi setelah itu, ceraikan mereka. Nah, kita ini nggak boleh praktekin, ini Nabi, Pak. Nah, kalau istri kita gitu, kita cerai ya nggak boleh. Itu berarti ngajinya baru jurus pertama. Lanjutannya belum dilanjutkan tuh. Itu Masya Allah. Kenapa istri si Rasulullah bisa seperti ini? Karena ditempa langsung oleh Rasulullah. Dekat dengan Al-Quran. Kayak tentara Hamas itu kan, one day one juice, sehari sejus. Lah kalau kita one day, ya jus tomat, jus mangga. Masya Allah. Loh, ya. Ini memang beda gitu. Kalau ada anak-anak kita yang perempuan, kita didik deketin dengan Al-Quran. Kenalkan Maryam, kenalkan Khadijah, kenalkan Fatimah, kenalkan Aisyah, kenalkan Ummu Kulsum, kenalkan Zainab,
Kenalkan putri-putri Rasulullah, istri-istri Rasulullah, bagaimana kehidupan mereka. Insya Allah jadinya juga nggak jauh seperti mereka, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita mana sekarang evaluasinya? Kita udah ngenalin belum anak-anak kita yang perempuan nih? Ini perempuan dulu masalahnya, setelah itu laki-laki lah. Kita sudah kontrol belum itu HP-nya anak-anak kita? Nah, ini ada aplikasi bagus, nak. Potret pribadi dan kehidupan Nabi, nak. Kamu harus install, nak. Kamu akan ayah tanya, ibu tanya, kamu, nih, kamu coba istri Nabi mana yang paling kamu suka? Dipancing, Pak. Saya minum dulu ya. Jangan dibiarin. Anak-anak kita itu, Pak, sekarang kadang-kadang lebih dekat dari HP-nya dengan HP-nya daripada dengan orang tuanya. Betul nggak? HP-nya tuh bunyinya sembarangan, Pak. Kapan aja waktu dia bunyi, Pak. Nggak kenal waktu, Pak. Tapi kalau kita mau bangunin anak aja, anak kita protes. Ya, jam segini udah dibangunin. Nah, mana ada orang tua nggak di sini yang nggak berani bangunin anaknya pagi-pagi subuh? Ada nggak di sini? Banyak. Astagfirullahaladzim. Daripada nanti dihajar, Pak, di neraka, mendingan dihajar berantem dengan anak sekarang. Asal mau bangun. Nggak laki-laki, perempuan semuanya. Loh, ini kita banyak masalah, Pak. Banyak masalah. Dari bangunin anak aja nggak berani. Apalagi nanya macem-macem. Insya Allah. Ternyata kita nggak ngenalin Maryam, nggak ngenalin Khadijah, Asiyah, Aisyah, Fatimah, Zainab. Nama-nama orang hebat itu di kamus anak-anak kita. Saya nggak tahu apakah di sekolah diajarkan. Masya Allah. Makanya jadinya bukan seperti mereka. Ketika Rasulullah dituntut oleh istri-istrinya, kemudian Allah turunkan ayat, apa kata mereka? Ya Rasul, aku memilih engkau ya Rasul. Mereka minta maaf pada Rasulullah. Masya Allah, Pak. Kalau kita masih ditagih, ya, mobil kita udah lama ya, kapan ganti? Masya Allah. Masya Allah. Kok bisa begitu? Nah, beda pendidikannya. Beda. Saya pernah baca buku To Be Millionaire, bukunya Ipo Santosa, Pak. Yang beliau nulis banyak keajaiban rezeki dan lain-lain itu. Di belakang itu dia berkisah. Istrinya, istri beliau itu, Mas Ipo itu, termasuk wanita yang menurut dia itu saleh menurut suaminya. Ini hebat, Pak, ya. Istrinya berhasil nih karena bisa memasukkan kalimat ya Allah istriku solehah. Loh, kita kira-kira sudah nggak berani nggak ngatakan gitu, Pak? Atau udah ikhlas belum kita ngatain bahwa istri kita itu solehah gitu? Maaf ya, saya ganti posisi ya. Saya udah mulai kelingan, ini udah tua, Pak. Masya Allah. Berani tidak kira-kira, Pak? Ternyata istrinya Mas Ipo itu, Pak, dia nggak mau mas-masan, Pak. Dia nggak punya, bukan hanya nggak mau, dia nggak punya, Pak. Mas permata, cincin, berlian, nggak punya, nggak mau dibelikan. Padahal Ipo itu punya sekolah, punya perusahaan banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa, Pak. Nah, itu karena keberhasilan orang tuanya, Pak. Makanya kita kalau masih jadi orang tua sekarang, Masya Allah, kewajiban kita, Pak. Ya, ini baru 25 menit, Pak. Ya, mohon bersabar sebentar ya. Ya, niat saya ngasih ilmu Mas Bilal. Karena Mas Bilalnya belum dengar ya, saya sampai subuh. Nah, ini kalau ada kata-kata sampai subuh itu asli udah kejengkel, Pak. Udah waktunya udah selesai gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, coba nak, belum terlambat kok, Pak. Belum terlambat kok. Kita jangan suka banyak main retorika lah. Di muka orang-orang itu bagus, di keluarga kita sendiri nggak ada kepercayaan. Janganlah. Bukan zamannya nih. Kita nanti di akhirat akan dibuka semua itu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, itu. Nah, itu istri, Pak. Jadi ternyata istri kita masih belum seperti itu, Pak. Maka tugas kita, makanya ketika sholat Jumat itu sering saya kalau khutbah saya katakan, ini laki-laki, bapak-bapak yang laki-laki, remaja yang laki-laki, karena yang sholat Jumat kan laki-laki semua tuh. Kita semua ini punya amanah
untuk ikut seminar workshop setiap Jumat, namanya dengerin khutbah Jumat. Untuk apa? Untuk menjadi bekal agar bisa membawa kita dan keluarga kita selamat dari api neraka. Itu. Jadi dengerin, jangan tidur. Oh, ketidurannya beda Ustaz ya. Kalau ketiduran beda ceritanya. Dapat pahala juga kalau ketiduran. Masya Allah. Nah sekarang suami Pak, pernah nggak Pak kita jengkel pada istri kita, pernah nggak Pak? Jujur Pak, jawab Pak. Pernah ya? Ya pernah lah, saya juga pernah sama. Nah sekarang kita lihat, apakah Rasulullah begitu? Apakah Abu Bakar begitu? Apakah Umar begitu? Apakah Utsman begitu? Apakah Ali begitu? Apakah orang-orang soleh itu begitu gitu loh? Apakah penulis-penulis kitab kuning itu yang legendaris itu begitu? Ternyata tidak. Kenapa kita tidak lihat mereka kalau kita ingin bahagia seperti mereka? Itu persoalannya. Loh. Jadi kita memang harus rekonstruksi nih Pak sekarang. Harus balik lagi lah. Setapak demi setapak kita belajar lagi bagaimana Nabi Muhammad berkeluarga, Abu Bakar berkeluarga, Umar berkeluarga, Utsman berkeluarga. Gampang sekarang Pak, tinggal beli data, klik di internet, cari di Google cara Muhammad berkeluarga, muncul. Ayo tinggal apa sekarang? Nggak ada yang sulit, nggak perlu tanya Ustaz jauh-jauh. Google kita itu baru, kalau bingung tanya Ustaz baru. Ya, Mbah Google, manfaatkan itu. Kalau dulu saya ngisi tafsir itu Pak, harus ke Iman Jama dulu, ada perpustakaan di mana? Di Pasar Jumat. Sekarang nggak perlu Pak. Maktabah Samila di internet yang online itu lebih lengkap. Tinggal kita ketik aja pakai bahasa Arab. Muncul semua. Tafsir yang macam-macam. Nggak perlu buku berderet di belakang diri kita, foto kita, nggak perlu. Persoalannya nggak bisa bahasa Arab. Belajar insya Allah sedikit insya Allah. Belajar bahasa Arab. Nah bahasa Indonesia aja Pak. Google udah cerdas Pak sekarang. Ada Google Translate. Gitu, masya Allah, tinggal di translate. Kalau nggak mau bahasa Arab, bahasa Indonesia juga banyak. Ya kalau nggak mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, masya Allah. Ini Pak ya. Nah, oke, sekarang langsung begini prakteknya. Karena udah mau habis waktunya. Ya, prakteknya gimana ini Pak? Apa yang dalam waktu dekat kita bisa lakukan nih? Ini kan penting nih. Apa yang dalam waktu dekat kita bisa lakukan sehingga keluarga kita tuh menjadi lumbung pahala, lumbung keberkahan. Keluarga kita menjadi wasilah kita ke surga. Ini yang urgent ini Pak. Bagaimana caranya? Oke, kita kembali lagi. Caranya kita contoh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu menjadi suami yang paling lembut pada istrinya. Meskipun istrinya menuntut, Rasul nggak marah-marah Pak. Hanya dibacakan ayat. Ini firman ayat dari Allah. Kalau kalian minta, aku disuruh ngasih. Tapi setelah itu kalian disuruh nyerahkan oleh Allah. Tuh, masya Allah, lembut beliau, nggak pakai emosi kayak kita. Kamu istri nggak tahu diuntung. Lupa dia waktu awal malam pertama seperti apa. Masya Allah. Itu Pak. Ya, satu. Kemudian istri Pak. Istri juga begitu. Coba deketin lagi bagaimana Aisyah, bagaimana Khadijah. Belajar caranya, download di internet. Ya, gampang sekali. Lalu sikap yang paling bagus sekarang Pak, yang paling cepat, mudah dikerjakan, mudah diingat apa? Pahamilah bahwa kekurangan istri kita, kekurangan suami kita adalah rezeki bagi kita. Ini Pak yang penting Pak. Jadi kekurangan istri kita, kekurangan suami kita itu apa? Rezeki yang mendulang pahala yang banyak. Makanya kalau istrinya soleha banget, suaminya soleh banget, lalu kita ngapain gitu loh Pak? Apa kita fungsinya? Gitu kan? Maka bersyukurlah kalau istrinya banyak kekurangan, syukur. Karena di situ kesabaran kita dicatat rezeki. Kita ngajarin dia dicatat rezeki. Kita membengkokkan dia yang bengkok banget, dicatat. Meluruskan yang bengkok, dicatat. Amal perbuatan yang akan mengantarkan kita ke surga. Loh, masya Allah. Jadi jangan pernah protes. Ini kayaknya istri udah mulai nggak bener nih, udah nggak cocok nih, udah cerai aja, cerai, nggak perlu nunggu cucu. Masya Allah. Begitu juga istrinya. Ya, lihat suaminya begini, ini kok udah semakin parah nih.
Kalau gitu udahlah, kembalikan aku pada orang tua aku aja. Mumpung aku belum tua bisa nyari lagi misalnya. Naudzubillah. Nah ini, jadi caranya gimana? Pandang kekurangan istri kita, suami kita, itu adalah rumus yang Allah berikan untuk mendatangkan pahala yang banyak, menjadi asbab munculnya pahala, mengantarkan kita ke surga dan menjadikan baiti jannati, insyaallah. Jazakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.